Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengan rahmat Allah bisa kita lanjutkan kembali pelajaran yang kedua daripada pembacaan kitab Tashilul Amani, syarah daripada kitab Matan Awamil Jarjani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pembacaan kitab ini bisa kita pahami dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa hadhihi al-awamilul mi'atu qismani. Jadi pada pertemuan yang lalu telah kita maklumi, telah kita ketahui di dalam pembahasan yang lalu bahwa amil yang ada di dalam kitab Nahwu, maksudnya yang ada pembahasannya di dalam kitab Awamil Jarjani itu ada 100 jumlahnya. Kemudian sekarang wahazihil awamilul mi'atu qismani, dan bermula ini amil-amil yang 100 itu terbagi kepada dua pembahagian. Jadi secara umum, secara global dibagi menjadi dua pembahagian atau dua pengelompokan. Yang pertama awamilul lafdhiyah, disebut dengan amil lafdhiyah. Apa itu lafdhiyah? Ai mansubatun ila lafdhi, amil yang dinisbatkan kepada lafal. Wahia ma yakunu lil lisan fihi hattun kaja'a wara'a wal ba. Maksudnya adalah, maksud amil lafdhiyah atau amil yang dinisbat kepada lafal adalah barang yang ada bagi lisan, padanya lafal itu jatah. Maksudnya amil yang diucapkan oleh lisan, amil yang boleh diucapkan oleh lidah. Bagaimana contohnya? Kaja'a dan ra'a, seperti ja'a dan ra'a dan ba. Jadi ja'a, ra'a dan ba huruf jar ini adalah amil lafzi. Kenapa? Karena setiap daripada amil ini diucapkan oleh lisan. Yang kedua wa awamilu ma'nawiyah. Yang kedua amil ma'nawi namanya. Ai ma'nawiyatun, ai mansubatun ilal makna. Artinya amil yang dinisbatkan kepada makna, bukan kepada lafal. Apa itu ma'nawiyah? Wahia ma la yakunu lahu hattun fihi. Dan dianya amil ma'nawiyah adalah barang yang tidak ada baginya hattun, jatah, fihi, padanya lisan. Jadi kebalikan daripada amil lafdhiyah, amil ma'nawiyah ini tidak ada jatah bagi lisan, maksudnya tidak boleh atau tidak bisa diucapkan oleh lisan, oleh lidah. Bi ayyakuna ma'nan yatasawwaru fil qalbi, dengan bahwa ada ia itu sebagai makna yang dapat dibayangkan di dalam hati atau di dalam pikiran sahaja. Jadi dia hanya boleh dibayangkan, tidak boleh diucapkan. Contohnya kal ibtida, seperti ibtida, amil maknawi itu seperti ibtida, yaitu amil mubtada. Wa qasamal ula ila qismaini, dan setelah musannaf membagi menjadi dua tadi, lafdhiyah dan ma'nawiyah, dan membagi ia musannaf yang pertama yaitu amil lafdhiyah kepada dua pembahagian yang lain. Biqaulihi, dengan katanya musannaf, fal lafdhiyatu ay idza aradta ma'rifata adadi kullin minal lafdhiyah wal ma'nawiyah fa aqulu laka al lafdhiyatu minha
ay minal awamilil mi'ah adadani ay qismani. Sekarang oleh musannaf membagi kembali amil lafziyah menjadi dua. Dengan kata musannaf maka bermula lafziyah artinya apabila engkau berencana mengenal bilangan setiap daripada lafziyah dan ma'nawiyah, maka aku berkata bagi engkau. Jadi fa di sini adalah faul fasihah dengan takdir iza aradta ma'rifah. Jadi faul fasihah. Fa'aqulu laka, maka aku berkata bagi engkau, al-lafziyatu bermula lafziyah, minha ay minal awamilil mi'ah, amil lafziyah daripada amil yang 100, adadani itu dua pembahagian, artinya qismani dua pembahagian. Ahaduhuma yang pertama dari keduanya, awamilu lafziyatin simaiyatin. Amil lafziyah dibagi dua. Yang pertama amil lafziyah sima'iyah, ay mansubatun ila sima', artinya amil lafziyah yang dinisbatkan kepada sima'. Sima' ini masdar, sebuah masdarun min masadiri sami'a, daripada masdar sami'a. Sima' adalah salah satu masdar daripada masdarnya sami'a, mendengar. Apa itu amil lafziyah sima'iyah? Wahia ma yatawaqqafu i'maluhu ala sima'i min kalamil Arab. Yaitu amil yang tertawakuf, terhenti mengamalkannya amil tersebut ke atas mendengar daripada kalam Arab. Jadi apabila ingin mengamalkan amil tersebut, itu patokannya adalah dilihat pada kalam Arab. Apabila kita mendengar di dalam kalam Arab amil tersebut adalah dia sebagai amil pada kalam Arab, maka dia digolongkan ke dalam amil. Apabila tidak didengarkan di dalam kalam Arab, berarti dia itu bukan sebagai amil. Contohnya kahurufil jar, seperti contoh huruf jar. Jadi huruf jar itu adalah huruf-huruf yang menjadi amil lafziyah. Ketika para ulama meneliti, melihat pada kalam-kalam orang Arab bahwa huruf-huruf tersebut adalah amil yang menjarkan isim, maka itu tergolong ke dalam amil lafziyah sima'iyah. Fa innaha ta'malu fima ba'dahul jar sima'an. Maka sesungguhnya huruf-huruf jar tersebut beramal ia pada barang setelahnya, kalimat di depannya sebagai jar berbaris di bawah, itu secara sima'i, didengar pada kalam Arab, bukan dikiaskan. Wala yuqasu 'alaiha ghairuha min baqiyatil huruf fi hadzal amal, dan tidak dikiaskan di atasnya huruf jar oleh lainnya huruf jar daripada sekalian huruf pada ini amal. Jadi oleh karena dia itu simai, tidak boleh kita mengkiaskan huruf lain, kita samakan amalannya dengan amalan huruf jar, misalnya huruf sin ataupun huruf tha ataupun huruf jim, kita gunakan pengamalannya sama seperti huruf jar, itu tidak boleh karena dia bukan qiyasi tapi simai. Wasaniha awamilul lafziyatin qiyasiyatin. Yang kedua, pembahagian daripada amil lafzi yaitu amil lafzi qiyasiyah, ay mansubatun ilal qiyas, artinya yang dinisbatkan kepada qiyas, dia boleh diqiyas. Wahia ma la yatawaqqafu i'maluhu 'anis sima' bal yakunu i'maluhu bil qiyasi ala ghairihi akhzan min qa'idatin kulliyatin. Yang kedua amil lafzi
kiasi adalah amil lafzi yang dinisbatkan kepada kias, yaitu amil yang tidak terhenti pengamalannya itu di atas mendengar kalam Arab tadi. Akan tetapi untuk bisa mengamalkan hadis tersebut bisa dengan jalan kias kepada lainnya. Yang kias tersebut diambil daripada kaedah kulliyah, kaedah secara global, secara umum, seperti kaedah kakaidatin innal af'al tarfa'ul fa'il, seperti sebuah kaedah sesungguhnya fi'il-fi'il itu merafakkan fa'il. Jadi ini kaedah ini umum, boleh dikiaskan dan dibawa kepada kalimat yang lainnya. Dan kaedah wa annal muta'addiyah minha tansibu ba'dahul maf'ul, dan seperti kaedah fi'il muta'addi daripadanya amil qiyasi itu menasabkan menasabkan setelahnya akan maf'ul. Fi'il muta'addi itu boleh menasabkan maf'ul. Famata wajadta fi'lan wa arafta annahu minal af'al al-lazimah rafa'ta lahu fa'ilan faqat. Maka kapan-kapan engkau memperdapatkan satu fi'il dan engkau mengetahui bahwa fi'il tersebut adalah daripada fi'il lazim, niscaya engkau merafakkan baginya fi'il lazim tersebut akan fa'il sahaja. Ya, jadi apabila kita lihat fi'il lazim, kita boleh merafakkan fa'il sahaja karena fi'il lazim itu tidak memiliki maf'ul. Taqulu masalan ja'a Zaidun. Misalnya engkau berkata ja'a Zaidun, ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Walau annaka lam tasma' hadza tarkib, dan walaupun bahwa sungguh engkau tidak pernah mendengar ini tarkib daripada orang Arab, minal Arabi, faja'a amilun fi Zaidin, maka ja'a tersebut merupakan amil pada Zaid yang rafa'. Kenapa? Qiyasan ala misli qama wa jalasa wa nama. Jadi pada ja'a Zaidun misalnya kita belum pernah mendengar ja'a, namun kita tahu bahwa ja'a itu sebagai fi'il lazim. Maka kita boleh mengkiaskannya kepada qama, jalasa, dan nama. Karena ada fi'il lazim yang lain yang merafakkan fa'il. Karena kaidah tadi setiap fa'il itu hukumnya marfu'. Ya, setiap fa'il marfu' dan fi'il-fi'il itu tugasnya fi'il lazim merafakkan fa'il. Jadi ja'a Zaidun bisa kita kiaskan kepada qama Zaidun, kepada jalasa Zaidun, kepada nama Zaidun. Au minal af'alil muta'addiyah, ataupun kita melihat fi'il daripada fi'il muta'addi, rafa'ta lahu fa'ilan wa nasabta lahu maf'ulan. Niscaya engkau boleh merafa'kan fa'il baginya dan menasabkan maf'ul baginya. Seumpama nahu daraba Zaidun Amran. Seperti contoh daraba Zaidun Amran. Daraba fi'il, Zaidun fa'il, Amran maf'ul. Nah, jadi boleh kita kiaskan min ghairi tawaqqufin ala sima', daripada ketiadaan terhenti di atas mendengar kalam orang Arab. Fadaraba amilun, maka daraba di sini sebagai fi'il dan dia sebagai amil. Fi Zaidir raf'i, pada Zaidin yang rafa'. Fi Zaidun ar-raf'u, pada Zaidin yang rafa'. Wa fi Amrun an-nasbu, dan pada kalimat wa fi Amran an-nasbu, dan pada kalimat Amran yang nasab. Kenapa? Qiyasan ala misli qatala wa man'a wa akala. Kenapa boleh kita berikan baris demikian, berikan harkat demikian? Karena mengkias pada contoh yang lain. Misalnya pada contoh qatala, mana'a, dan akala. Sekian, wallahu a'lam bissawab.